Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam, Kiai. Fadol, Kiai. Fadol. Lagi serius amat. Masya Allah, Kiai. Baca apa Kak? Ini ada fenomena sekarang banyak anak yang istilahnya melantarkan atau bukan ya, karena menitipkan orang tuanya yang sudah sepuh ke panti-panti jompo semacam itu. Ini seperti apa dalam Islam ya, Kiai ya? Fadol, Kiai. Saya ingat pertanyaan ini, jadi ingat sebuah kisah. Jadi dalam sirah An-Nabawiyah pernah dialami sahabat Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Shallallahu SAW. alaihi. Cerita ini sangat masyhur di masyarakat yang dikenal dengan sahabat namanya Alqamah. Alqamah. Itu salah satu sahabat Nabi ya? Ya, seorang pemuda yang ahli ibadah, yang ahli sedekah, orang yang soleh, dia punya ibadah, tapi pernah membuat salah satu sifatnya yang mengecewakan hati orang tua. Singkat cerita, istri daripada Alqamah mengutus orang ke Rasulullah, mengabarkan bahwasanya suaminya sedang sakit keras. Akhirnya Rasulullah mengutuslah sahabat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Mereka berangkat untuk menjenguk Alqamah. Dapat kabar dari mereka, ya Rasulullah SAW, ini ada yang aneh ya Rasul. Alqamah ini pemuda yang soleh, ahli ibadah bersama kita, gemar baca Quran, gemar untuk sedekah, juga seorang pengusaha yang sukses. Tapi kenapa ya Rasulullah ini tidak bisa untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Akhirnya Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Masih punya orang tua apa enggak ini? Masih ada ya Rasulullah, orang tuanya sudah tua renta. Rasul pun mengutus sahabat untuk ke rumah orang tua Alqamah, untuk menanyakan, bagaimana, kamu tahu nggak dengan kondisi anak kamu Alqamah ini? Nah, diutuslah utusan Rasulullah SAW sambil menyampaikan, apakah Rasulullah untuk datang langsung ke ibundanya atau ibundanya akan datang ke Rasulullah? Nah, akhirnya ibunya menjawab, tentunya lebih utama aku yang untuk datang berkunjung ke Rasulullah. Dia pun memakai tongkatnya karena sudah tua renta, nah mendatangi ke Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah mulai bertanya, wahai ibu, apa kamu ingat dengan anak kamu yang namanya Alqamah? Aku ingat ya Rasulullah. Beliau anakku yang soleh, ahli ibadah, gemar sedekah, juga seorang pengusaha yang sukses. Apa yang ibu alami, yang ibu rasakan terhadap anak ibu? Ya Rasul, aku kecewa. Aku sakit hati dengan Alqamah. Apakah yang menyebabkan ibu sakit hati, kecewa, sangat terpukul dengan sikap Alqamah? Iya ya Rasulullah, karena dia lebih mengutamakan istrinya, lantas menyepelekan aku sebagai ibundanya. Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ibu tidak mau maafkannya? Tidak ya Rasulullah, hatiku sangat sakit ya Rasulullah. Na'udzubillah. 9 bulan lebih ya Rasulullah, aku kandung Alqamah. Di saat proses melahirkan, dengan 2 resiko, kalau nggak hidup adalah mati. Aku susui dia sampai 2 tahun, aku besarkan dia, aku rawat, sehingga sudah menjadi seorang pemuda yang berhasil, soleh, ahli ibadah bersama engkau ya Rasulullah. Tapi hatiku sangat kecewa ya Rasulullah. Kenapa? Dia menelantarkan aku sementara lebih mengutamakan istrinya ya Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baiklah ibu, kalau memang ibu tidak mau memaafkan Alqamah, wahai Bilal, Ammar bin Yasir, kumpulkan kayu bakar secukupnya. Si ibu ini bertanya, ya Rasulullah, engkau meminta para sahabat kamu untuk mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Wahai ibu, daripada Alqamah nanti diseksa di akhirat dengan bagaimana dahsyat dan panasnya api neraka, lebih baik sekarang di depan mata kamu sendiri kita akan bakar hidup-hidup Alqamah. Masya Allah, na'udzubillah. Engkau akan membakarnya Rasulullah? Iya, karena kamu tidak mau maafkan daripada putramu. Segalak-galaknya macan belum pernah memakan anaknya sendiri. Ya Rasulullah, walaupun aku sakit hati, sangat sedih ya Rasulullah perasaanku, tapi rasanya tidak ada seorang ibu yang manapun yang tega anaknya akan dibakar hidup-hidup di depan matanya. Jadi gimana ibu? Ya Rasulullah, daripada kau bakar anakku hidup-hidup, demi Allah engkau saksikan Rasulullah, aku maafkan kesalahan Alqamah. Kamu ridho wahai ibu?
Ya Rasulullah, aku ridho lahir batin, aku maafkan kesalahan putraku ya Rasulullah. Diutuslah Bilal, diutus Ammar bin Yasir untuk menyaksikan bagaimana kondisi Alqamah berikutnya. Begitu beliau baru sampai, dapat kabar sudah dari dalam, Alqamah telah meninggal dunia, dan dengan kondisi yang sangat bagus sekali selesai mengucapkan 2 kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah mendapatkan ridho dan maaf daripada ibundanya. Dari kisah ini, surah ini, ibrahnya apa sih? Banyak. Dari mau'idah atau sirah ini bisa kita lihat, padahal Alqamah bukan ahli maksiat, ahli ibadah loh. Soleh, Yang mengatakan sodako. soleh ini bukan siapa-siapa, Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan soleh, ya bukan manipulasi, bukan pencitraan, memang betul-betul apa adanya. Tapi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena mempunyai trouble sedikit Dengan membuat ibunya, jengkel ibundanya, tidak bisa sama sekali. Ya, dan bisa kita lihat begitu mendapatkan ridha daripada ibundanya, dengan izin Allah begitu mudah Alqamah untuk menghembuskan napas terakhir dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sambil ngobrol kita pesen minum ya, Kiai ya. Boleh. Mas, boleh Mas? Ada apa aja nih? Aji. Boleh. Iya. Kahwa ya? Aki bawa buntelan, kopi yang kentelan. Masya Allah, 2 kalau gitu. Syukran, makasih Mas. Ya. Segitu doang tuh 2 huruf maka udah nggak boleh apalagi lebih dari itu. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya Allah, karena sakitnya orang tua ketika mendapat bentakan dari anak.